Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita boleh bertemu kembali untuk bersama-sama kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu, mari kita siapkan hati kita dan kita berfokus untuk mengikuti ibadah. Dan untuk memulai ibadah kita, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga dan menolong kami dari malam hari hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat sehingga kami telah siap untuk mengikuti ibadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik sekolah minggu kita bangkit berdiri. Kita puji muliakan Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita dengan lagu Apa Kabar. Seminggu yang lalu kita telah lalui bersama, ada senang, ada sedih, dan kebanyakan aktivitas kita lakukan di rumah kita masing-masing seperti belajar di rumah, bermain di rumah. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberkati kita dan menjaga kita. Untuk itu, mari adik-adik sekolah minggu kita katakan kepada Tuhan, aku cinta Yesus. Mari bangkit berdiri, kita puji muliakan Tuhan dengan lagu Aku Cinta Yesus. Silakan duduk. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang masih ingat judul cerita minggu lalu? Ya, judul cerita kita minggu lalu tentang 3 orang dan talentanya. Terambil dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Minggu lalu juga kita ada ayat hafalan yang dikasih sama kakak Medi. Nah, sekarang kita akan mengucapkan secara bersama-sama. Sudah siap? Sudah hafal semua?
Ya. Mari bangkit kembali berdiri deh supaya hafalnya lebih mantap lagi. Sudah siap? Ya. Kita mulai. Lukas 16 ayat 10a yang berbunyi demikian. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Amin. Silakan duduk. Terima kasih anak sekolah minggu sudah menghafal dengan baik. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang baru yang akan dibawakan oleh Kakak Priska. Namun sebelumnya itu kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami kembali datang mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita-Mu. Tuhan sertai kami, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Kakak Priska. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini itu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-47 dengan tema Hari Raya Pentakosta. Nah, sebelum kakak lanjut bercerita, kakak mau tanya dulu. Masih ingat cerita kakak Fancy waktu hari Kamis? Kakak Fancy bercerita tentang apa? Iya, kakak Fancy bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh para muridnya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan dan berjanji bahwa Tuhan Yesus akan mengirim pengganti yang akan bersama-sama dengan murid-muridnya dalam melakukan tugas panggilan murid-muridnya. Setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga, tibalah waktunya hari raya Pentakosta. Pada saat itu murid-murid sedang berkumpul. Mereka sedang berdoa, menantikan janji Tuhan Yesus kapan akan ditepati. Ketika mereka sedang berdoa, terdengarlah suara tiupan angin keras yang bertiup dari langit dan memenuhi rumah di mana murid-murid Tuhan Yesus itu berada. Suara itu juga disertai dengan lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Dan lidah api ini adalah Roh Kudus yang turun atas diri murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus itu turun, murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga murid-murid tidak takut lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang perbuatan Yesus. Bahkan mereka menjadi semangat
untuk menjadi pemberita Injil di seluruh dunia. Karena terdengar suara angin yang keras, maka berbondong-bondonglah orang datang ke rumah tempat murid-murid Yesus itu berada. Orang-orang Yahudi berkumpul di tempat itu. Mereka heran, mereka kagum. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dalam bahasa mereka? Bahkan mereka kaget. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus dengan begitu semangat menyampaikan kabar tentang sukacita. Bahkan ada juga orang yang tidak suka dengan keberadaan murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga ketika mendengar bahwa murid-murid Tuhan Yesus bercerita tentang Tuhan Yesus, mereka mengira bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sedang mabuk karena minum anggur. Atas tuduhan orang-orang yang tidak menyukai murid-murid Tuhan Yesus, Petrus lalu berdiri dan berkata kepada orang-orang banyak itu bahwa kami tidak mabuk. Apa yang terjadi saat ini sudah tercatat dalam Alkitab. Bahkan Petrus menyampaikan bahwa Yesus yang mereka salibkan itu telah bangkit dan akan hidup selamanya. Ketika orang-orang Yahudi mendengar itu, orang-orang Yahudi percaya. Mereka lalu menyadari dosa mereka. Dan mereka bertanya kepada Petrus, "Apa yang akan kami lakukan?" Petrus menjawab, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus." Orang-orang Yahudi yang hadir pada saat itu pun percaya. Mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan orang percaya pada saat itu berjumlah 3.000 orang. Mereka menjadi suatu keluarga Allah. Setiap hari mereka berkumpul, duduk bersama, menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Mereka duduk bersama mendengarkan firman Tuhan. Mereka duduk bersama berdoa kepada Tuhan. Bahkan cara hidup mereka tidak egois, tetapi mereka hidup saling menolong, saling membantu. Sehingga di antara mereka tidak ada yang kekurangan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Hari Raya Pentakosta adalah hari raya keturunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati murid-murid Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang ada pada saat itu percaya. Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang-orang percaya pada saat itu, yang membuat mereka hidup saling mengasihi, saling membantu, rajin mendengarkan firman Tuhan, bahkan rajin berdoa. Nah, adik-adik, siapa yang mau Roh Kudus ada dalam hatinya? Kalau kita mau Roh Kudus ada dalam hati kita, percayalah pada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong kita, akan menolong adik-adik, akan menolong kakak untuk melakukan
kebaikan. Seperti rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, mengasihi sesama, terlebih menolong sesama kita. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan senantiasa memberkati. Demikian cerita firman Tuhan. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai respon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kita siapkan persembahan kita lipat yang baik dan rapi, dan sambil persembahan kita kumpulkan, kita puji Tuhan dengan lagu Berilah yang Baik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Engkau memperkenankan kami beribadah, sekalipun itu secara online, tapi kami sungguh bersuka cita. Kami masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkati firman-Mu, agar firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Berkati Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dalam masa pertumbuhan mereka, dalam permainan mereka, kiranya Tuhan yang akan menjaga. Tuhan yang akan memberkati tumbuh kembang mereka. Sehingga semakin hari, semakin bertumbuh kuat sehat, bahkan semakin mengenal Engkau ya Tuhan, lewat didikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya.
Tuhan, kami juga berdoa, mendoakan anak-anak sekolah minggu Tuhan, jika ada yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita mereka, sehingga lewat pertambahan usia yang mereka alami, mereka senantiasa mengucap syukur. Jika ada anak sekolah minggu Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan jugalah yang akan menjamah sehingga mereka boleh sembuh. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, dalam mendidik mengarahkan anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa, mendoakan bangsa kami yang saat ini sedang bergumul karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan bekerja dengan cara Tuhan sendiri, sehingga suatu kelak COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami boleh berlalu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari adik-adik sekolah minggu kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Kita, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pada saat ini kami telah selesai. Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Kiranya Engkau tetap memberkati dan melindungi kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai, dan jangan lupa adik-adik sekolah minggu untuk tetap di rumah, melakukan aktivitas di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan, makan yang banyak, dan yang paling penting selalu berdoa kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.